Part 3. Mencintai berarti belajar mengalahkan ketakutan untuk tersakiti di kemudian hari. Sani mengernyit melihat kehadiran Aska di sana. Itu pria pemilik kafe itu, batinnya bingung. Tetapi kemudian dia melihat kesempatan untuk melarikan diri dari Jeremy. Pegangan Jeremy di tangannya melemah, membuat Sani bisa menyentakkan tangannya dan melepaskan diri. Sani. Jeremy masih berusaha mengikuti Sani, tetapi dengan cepat Sani melompat, bersembunyi di belakang punggung Aska yang bidang. Dan dengan penuh pengertian pula Aska langsung berdiri melindunginya. Saya rasa Sani tidak mau berbicara lagi dengan Anda. Mata Jeremy memancar marah menatap ke arah Aska. Saya tidak tahu Anda siapa. Desisnya geram, tetapi Sani adalah tunangan saya dan saya berhak berbicara dengannya. Mantan tunangan. Sani menyela dari punggung Aska, dan aku tidak mau berbicara denganmu. Anda dengar bukan? Aska melemparkan pandangan mencemooh ke arah Jeremy. Saya rasa lebih baik Anda meninggalkan Sani sendirian. Kemudian dengan sikap tegas, sebelum Jeremy bisa berbuat apa-apa, Aska menggiring Sani memasuki mobilnya. Meninggalkan Jeremy yang terperangah dengan muka masam di sana. Dia mantan tunanganku. Sani melirik gelisah ke arah Aska, setelah dia berada di dalam mobil dan Aska melanjutkan mobilnya. Sani baru menyadari bahwa dia telah begitu saja masuk ke dalam mobil seorang lelaki yang bahkan hampir sama sekali tidak dikenalnya. Aska melirik sedikit ke arah Sani, ekspresi wajahnya tidak bisa ditebak. Mantan, tanyanya tenang. Sani menganggukkan kepalanya, ya, hubungan kami tidak berjalan sebaik semestinya. Aku memutuskan hubungan dan rupanya Jeremy masih belum terima. Sani menatap ke pinggir jalan, bisakah aku turun di depan sana? Aska mengernyit, kenapa harus turun di depan sana? Dan kenapa pula aku tidak boleh turun? Sani membatin, lagi pula dia tidak tahu mobil ini akan dibawa kemana oleh Aska. Dia harus tetap waspada meskipun Aska tampaknya baik dan tidak berniat jahat kepadanya. Aku hendak ke supermarket berbelanja bahan makanan, dari pertigaan itu aku tinggal naik angkutan umum satu arah ke sana. Sani berkata jujur, dia memang hendak naik angkot ke supermarket itu sebelum insiden Jeremy yang mencegatnya di jalan tadi. Aku akan mengantarmu. Dengan tangkas Aska membelokkan mobilnya ke arah tikungan yang dimaksud Sani. Sani mengernyitkan keningnya, penampilan Aska seperti orang yang akan berangkat kerja, dia sangat rapi dengan jas dan dasi yang terpasang di badannya. Apakah selain memiliki kafe lelaki ini juga bekerja kantoran? Batinnya dalam hati. Kau tidak berangkat bekerja? Akhirnya Sani memberanikan diri untuk bertanya. Aska terkekeh, aku bisa datang semauku. Gumamnya misterius, membuat Sani terdiam dan menebak-nebak. Mobil lalu berhenti di parkiran supermarket itu, Sani membuka pintu dan turun dengan segera. Terima kasih sudah mengantarku, dan terima kasih sudah menyelamatkanku dari Jeremy. Gumamnya pelan. Aska menatap Sani dengan tatapan aneh yang sangat dalam. Tidak bisa ditebak apa artinya, lalu lelaki itu tersenyum lembut. Sama-sama Sani, suaranya terdengar lembut dan menggetarkan. Lalu Aska memutar mobilnya dan keluar dari parkiran itu, diiringi tatapan bingung Sani. Dia tidak bisa berhenti memikirkan lelaki itu, bahkan sekarang di saat dia sudah di rumah dan sibuk memasukkan barang belanjaannya ke dalam kulkas. Ingatan tentang Aska, dan wajahnya terngiang-ngiang terus di benaknya. Sani berusaha melupakan Aska, dengan cara mengingat pengkhianatan yang dilakukan oleh Jeremy sekaligus mengingatkan dirinya sendiri bahwa saat ini bukanlah saat yang tepat untuk tertarik kepada lelaki baru. Tetapi benaknya tidak mau berkompromi. Seolah ada sesuatu yang menariknya,
membuatnya selalu teringat kepada Aska. Malam itu Sunny berjalan dengan was-was menyeberang dari arah apartemennya menuju Garden Cafe. Dia mengintip ke seluruh jalanan tetapi tidak melihat keberadaan Jeremy ataupun mobil birunya. Dengan lega dia menarik napas. Mungkin Jeremy telah menyerah untuk sementara. Sunny lalu memasuki pintu kafe itu. Seperti biasa, Albert yang sedang ada di dekat bar menyambutnya. "Segelas anggur lagi Nona Sunny?" sapanya ramah. Sunny mengangguk dan tersenyum lembut. "Satu saja ya Albert, dia butuh segelas anggur itu untuk membantunya tidur. Tidur dan melupakan semua hal yang ada di dunia nyata." Ketika dia melangkah menuju tempatnya di sudut, dia hampir bertabrakan dengan sosok lelaki yang tiba-tiba melintas cepat di sana. "Oh, maaf." Ada senyum di suara lelaki itu, "Aku tidak melihatmu, kau begitu mungil." Sunny mendongakkan kepalanya, dan ternganga, lelaki itu amat sangat mirip dengan Aska bagaikan pinang dibelah dua. Tetapi meskipun begitu Sunny tahu kalau lelaki ini bukan Aska. Penampilan mereka berdua yang pasti sangat berbeda. Lelaki yang ada di depannya ini berambut setengah panjang sampai menyapu kerahnya. Sementara Aska berpotongan rapi. Gaya berpakaiannya pun sangat bertolak belakang. Sunny ingat ketika bertemu Aska di malam hari waktu itu, dia mengenakan celana kaki yang formal dan sweater panjang yang membungkus tubuhnya. Bagaikan model yang elegan. Sementara lelaki yang ada di depannya ini mengenakan celana jeans yang sangat pudar hingga hampir putih dan kaos longgar yang sedikit kusut. Keenan menatap Sunny yang masih termangu meneliti dirinya lalu tergelak. "Kau pasti mengira aku adalah Aska." Tebaknya lucu lalu mengulurkan tangannya. "Kenalkan aku Keenan, saudara kembar Aska." Saudara kembar, pantas saja mereka begitu mirip, batin Sunny masih kaget. Lalu dia tergeragap dan menyambut uluran tangan lelaki itu dan menyebutkan namanya. Keenan menggenggam tangannya dengan erat dan bersemangat, berbeda dengan genggaman tangan Aska yang halus dan elegan ketika mereka berkenalan waktu itu. "Kau temannya Aska?" Keenan menatap Sunny dengan menyelidik. Ada nada ingin tahu di dalam suaranya, meskipun lelaki itu tetap tersenyum manis. Sunny menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa disebut teman Aska bukan? "Bukan. Saya bukan temannya. Saya pelanggan kafe ini." "Oh, dan kau mengenal Aska?" Sunny menganggukkan kepalanya. "Saya tahu Aska pemilik kafe ini, kadang-kadang dia menyapa pengunjung kafe ini bukan?" Keenan menyipitkan matanya. "Menyapa pengunjung kafe ini?" Matanya bersinar misterius, "Mungkin saja." Senyumnya mengembang. "Oke, aku harus pergi. Senang bertemu denganmu, Sunny." Lelaki itu membungkuk hormat dengan gaya menggoda lalu melangkah pergi. Sementara itu Sunny masih mengamati kepergian Keenan dengan dahi mengerut, ketika Albert mendekatinya. "Saya lihat Anda sudah bertemu dengan Tuan Keenan," gumamnya, mendahului Sunny melangkah ke meja Sunny yang biasanya, lalu meletakkan anggur dan cemilan pesanan Sunny di meja. "Beliau saudara kembar Tuan Aska, tetapi Anda lihat sendiri mereka sangat bertolak belakang. Seperti pinang dibelah dua, tetapi sangat bertolak belakang." Sunny menyetujui dalam hati. Lalu keningnya berkerut ketika mengingat Aska. Lelaki itu tidak tampak di mana-mana. Sunny mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, lalu menghela napas panjang. Ada apa dengan dirinya? Dia datang ke kafe ini untuk mengetik cerita dan menyalurkan inspirasi menulisnya bukan? Dia datang ke sini bukan untuk bertemu Aska. Dengan cepat Sunny membuka laptopnya. Lalu mulai mengetik di file yang sudah disiapkannya. Lama setelahnya, Sunny menyadari bahwa dia membohongi batinnya sendiri, bahwa dia amat sangat ingin melihat Aska meskipun hanya sedetik saja. Celia tersenyum ketika menghidangkan makanan itu di meja,
dibantu oleh beberapa pelayan dia meletakkan makanan-makanan itu untuk Aska. Ya, Celia khusus memasak untuk Aska malam ini. Dia mengikuti kursus memasak untuk mengisi kesibukannya dan memutuskan untuk mengundang Aska mencicipi hasilnya. Aromanya enak. Aska tersenyum lembut. Sepertinya mereka mengajarimu dengan baik. Aska mengambil makanannya dan mencicipi, lalu memutar bola matanya, dan rasanya juga enak. Celia terkekeh, menarik kursi rodanya mendekat dan duduk di seberang Aska. Kau yakin kau tidak berbohong untuk menyenangkanku? Tidak. Aska mengunyah dengan bersemangat, masakan ini memang benar-benar lezat. Nanti setelah kita menikah, aku akan memasakkan makan malam untukmu setiap malam. Celia tertawa. Aku akan memilih menu yang berbeda-beda supaya kau tidak bosan. Aska langsung menelan dengan susah payah. Makanan yang dikunyahnya tiba-tiba terasa seperti pasir ketika Celia menyinggung pernikahan. Hingga dia harus meminum air untuk membantunya menelan makanannya. Dia berusaha menjaga wajahnya tetap penuh senyum supaya Celia tidak menyadari perubahan suasana hatinya. Dan rupanya Celia memang tidak menyadarinya. Perempuan itu sedang menerawang membayangkan persiapan pernikahan mereka. Mama dan Papa akan pulang dari Australia minggu depan, dan semoga kita bisa membicarakan persiapan pernikahan dengan lebih terperinci ya. Mata Celia berkaca-kaca ketika menatap Aska. Terima kasih Aska, atas cintamu yang penuh maaf, aku bersyukur karena bisa memilikimu. Aska mencoba tersenyum tetapi yang muncul adalah senyuman pahit yang tak tertahankan. Ketika mobil Aska berlalu, Celia menatap dari teras dengan keheningan yang menyesakkan. Semakin lama Aska semakin berbeda dan terasa begitu jauh, dia menyadarinya. Celia tahu insiden pengkhianatannya yang sangat fatal itu membuat Aska semakin jauh dari dirinya. Tetapi lelaki itu bersedia mendampinginya untuk seterusnya, berkomitmen supaya menjaganya. Dan Celia sangat takut kehilangan Aska, dia tidak bisa hidup tanpa lelaki itu. Nona Celia mau dibantu? Seorang pelayannya menengok ke arah teras, ke arahnya. Celia tersenyum, tidak usah Bi, aku bisa membawa kursi rodaku masuk sendiri kok. Dengan tenang dia berdiri, lalu melipat kursi rodanya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ketika Aska sampai di Garden Cafe itu, sudah menjelang tengah malam, jalanan macet karena malam ini adalah malam libur sehingga Aska menghabiskan banyak waktunya di jalanan. Dia melangkah masuk ke arah kafe, berharap-harap cemas, ingin menemukan sosok Sani di dalam sana. Tetapi perempuan itu tidak ada. Aska membatin dalam diam, menahan kekecewaan di hatinya. Apakah malam ini Sani tidak menulis di kafe ini? Albert yang melihat Aska datang langsung mendekatinya dan tersenyum memahami. Nona Sani tentu saja datang tadi, dia menulis sebentar lalu pulang. Katanya dia mengantuk, mungkin anggur merah itu mulai bereaksi kepadanya. Albert terkekeh, ngomong-ngomong, Nona Sani tadi berkenalan dengan Tuan Kinan. Sani berkenalan dengan Kinan? Bagaimana bisa? Tuan Kinan tadi pulang tepat pada saat Nona Sani datang, mereka berpapasan. Sani berkenalan dengan Kinan? Bagaimana bisa? Tuan Kinan tadi pulang tepat pada saat Nona Sani datang, mereka berpapasan. Oh, Aska menghela napas panjang, menyembunyikan kecemasannya. Kalau sampai Kinan memperhatikan Sani, dia pasti akan kalah. Selalu begitu, para perempuan lebih menyukai Kinan yang penuh canda dan mempesona daripada dirinya yang serius dan pendiam. Aku tidak ingin Kinan bertemu dengan Sani lagi, Albert, apapun caranya. Tiba-tiba dia merasakan firasat itu. Meskipun dirinya dan Kinan bertolak belakang dalam segala hal, tetapi dalam selera wanita mereka sama. Kalau Kinan tertarik pada perempuan, maka Aska akan mempunyai ketertarikan yang sama.
Begitupun tentang Celia, Celia dulu tergila-gila kepada Kinan. Tetapi karena Kinan tidak pernah serius dengan perempuan, Celia mengalihkan perhatiannya kepada Asuka. Apakah Kinan merasakan getaran yang sama yang dirasakan olehnya ketika melihat Sunny? Batin Asuka bertanya-tanya, mencoba mengusir kecemasan di dalam benaknya. Sementara itu Albert mengerutkan keningnya sambil mengawasi Asuka. Bagaimana caranya mencegah Tuan Kinan bertemu dengan Nona Sunny? Tuan Kinan bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Kalau ada Sunny di dalam, tahan Kinan dimanapun dia berada. Pokoknya jangan sampai mereka bertemu lagi. Asuka bersikeras. Albert mengangkat alisnya, karena melewatkan malam bersama Nona Celia, tebaknya dengan tepat, membuat Asuka menghela napas panjang, tidak membantah tetapi tidak juga mengiyakan. Hai. Sunny menolehkan kepalanya dan mengernyit ketika menemukan Asuka sedang bersandar di dekat pintu putar apartemennya. Lelaki itu tampaknya sedang menunggunya, benarkah? Sunny mengernyitkan keningnya. Aku menunggumu dari tadi. Asuka langsung bergumam, menjawab keraguan Sunny. Bagaimana kabarmu? Apakah lelaki itu, mantan tunanganmu, mendatangimu lagi? Sunny tersenyum pahit. Sepertinya dia memutuskan untuk menyerah sementara. Apa yang dia lakukan sehingga kau tampak begitu membencinya, Sunny? Sunny tercenung, kenapa Asuka ingin tahu, dia mengkhianatiku. Dengan sangat parah. Suara Sunny terdengar serak, selalu begitu setiap dia mengingat Jeremy, dan aku tidak bisa memaafkannya. Asuka langsung terkenang akan pengkhianatan yang dilakukan Celia kepadanya. Dia bisa memahami perasaan Sunny. Dan merasa Sunny lebih beruntung. Karena perempuan itu bebas membenci dan meninggalkan, tidak seperti dirinya. Tetapi sepertinya dia belum menyerah. Gumam Asuka kemudian, mengingat bagaimana Jeremy mencekal lengan Sunny dan memaksa untuk berbicara. Sunny tertawa, dia memang begitu, tidak pernah mau menerima pendapat orang lain. Tetapi aku akan menunjukkan kepadanya bahwa kali ini dia tidak punya kesempatan lagi. Karena kau seorang pendendam, gumam Asuka, sambil tersenyum. Bukan. Sunny menggelengkan kepalanya, karena aku bisa memaafkan, tetapi tidak akan pernah bisa melupakan. Jawab Sunny mantap. Asuka tertegun, apakah itu juga yang dia rasakan kepada Celia? Bisa memaafkan segala kesalahan Celia di masa lalunya, tetapi tetap tidak bisa melupakannya? Kau mau kemana? Asuka menatap penampilan Sunny yang lumayan rapi, dengan celana hitam dan kemeja formal berwarna krem. Sunny mengamati penampilannya sendiri dan tersenyum, ini penampilan paling rapi yang bisa kulakukan. Aku akan menemui editorku dan menghadap perwakilan penerbit di kota ini. Untuk membicarakan kontrak novel terbaruku. Di mana? Tanya Asuka. Sunny menyebut nama sebuah daerah perkantoran yang lumayan jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Mau kuantar? Asuka langsung menawarkan. Sunny langsung menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia menerima tawaran kebaikan lelaki itu kepadanya. Meskipun dia bertanya-tanya apa yang dilakukan Asuka menunggunya di sini. Tidak usah, terima kasih. Aku sudah memesan taksi. Senyum Sunny berubah lembut, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa lagi. Asuka menyandarkan tubuhnya di dinding, mengamati Sunny yang melangkah pergi menuju tempat taksinya menunggu. Dicatatnya dalam hatinya bagaimana Sunny mengatakan, sampai jumpa, dan bukannya, selamat tinggal, kepadanya. Kau sudah menemukan alamat pria bernama Jeremy itu? Asuka menelepon salah satu pegawai kepercayaannya di kantor cabang mereka di tempat asal Sunny. Dia ingin menyelidiki tentang Jeremy. Well, setiap orang yang akan berperang harus mempelajari musuhnya masing-masing bukan? Asuka sendiri tidak tahu kenapa dia melakukannya.
tetapi ketertarikannya kepada Sunny sendiri sungguh sangat mengganggunya. Dia tidak bisa melepaskan Sunny dari pikirannya. Seluruh batinnya tersita untuk Sunny. Perempuan itu telah mendapatkannya dari pertama kali mereka saling menyapa. Dan setelah kau mendapatkan alamat Jeremy, apa yang akan kau lakukan? Albert yang sedari tadi duduk di ruang kerja Aska di atas kafe itu mengernyitkan keningnya, menyingkirkannya. Mungkin. Mata Aska bersinar tajam, aku sudah terbiasa menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalanku. Jalanmu? Hanya Albert satu-satunya orang yang tahu kekejaman tersembunyi di balik sikap Aska yang tenang dan terkendali. Dan hanya Albert pulalah yang berani membantah dan mempertanyakan semua keputusan Aska. Karena dia tahu jauh di dalam hati Aska, tersimpan kebaikan yang luar biasa besar, bertolak belakang dengan kekejamannya. Buktinya laki-laki itu tidak tega membuang Celia begitu saja. Jalanmu untuk apa, Aska? Untuk memiliki Sunny. Bukankah kau tidak bisa memiliki Sunny selama masih ada Celia? Ah iya, Celia. Aska sendiri masih belum tahu apa yang akan dilakukannya kepada Celia. Apakah terlalu kejam meninggalkan Celia yang lumpuh dan tidak berdaya seperti itu? Tetapi Aska tidak bisa membohongi perasaannya. Perasaan yang dirasakannya dengan begitu kuat kepada Sunny. Akan kupikirkan nanti, gumam Aska sekenanya. Albert langsung mengangkat alisnya, pernikahanmu dengan Celia hampir 8 bulan lagi, Aska. Aku tahu, dan Aska harus bisa bersikap tegas, menentukan apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Albert sendiri hanya tercenung, dia mencemaskan Aska. Baginya Aska sudah seperti anaknya sendiri karena dia memang tidak punya keluarga lagi. Pada saat Aska memutuskan melanjutkan pertunangannya dengan Celia waktu itu pun Albert sudah tidak setuju. Aska hanya didorong oleh rasa bersalah. Albert takut kalau pada akhirnya Aska bisa menemukan orang yang benar-benar dicintainya, dan dia terlanjut terikat kepada Celia. Dan sepertinya, apa yang ditakutkannya sudah terjadi. Sunny menoleh ke arah Keisha yang sedang asyik memilih-milih hiasan rumit dari kerang di bazar itu. Kau belum selesai, tanyanya, kakinya mulai kelelahan karena berjalan begitu jauh mengelilingi seluruh area bazar yang sangat luas. Keisha mengajaknya ke tempat ini sepulang dia bertemu dengan penerbit tadi. Dan itu adalah sebuah kesalahan besar, karena begitu berbelanja, sepertinya Keisha tidak bisa berhenti. Aku masih ingin melihat pakaian di sebelah sana. Keisha menunjuk sudut yang jauh, tadi ketika kita lewat, aku melirik ada satu baju yang warnanya lucu. Sunny mengernyit ketika membayangkan harus berjalan lagi ke arah sana, kenapa kau tadi tidak berhenti ketika kita lewat sana? Keisha tampaknya tidak memahami kelelahan Sunny, aku tadi masih ragu apakah aku menginginkannya atau tidak. Matanya tertuju pada gelang kerang yang dicobanya. Sekarang aku memutuskan bahwa aku menginginkannya. Keisha menyerahkan gelang yang dipilihnya kepada penjualnya. Lalu menunggu gelang itu dibungkus dan kemudian dia membayarnya. Setelah itu dia setengah menggandeng Sunny ke arah lokasi penjual baju yang dimaksudkannya, yuk. Gumamnya bersemangat. Dengan menyeret langkah, Sunny mengikuti Keisha yang berjalan begitu cepat dan bersemangat. Kakinya sakit, dan dia sedikit oleng ketika menembus keramaian itu. Seseorang sepertinya tanpa sengaja mendorongnya sehingga tubuhnya tergeser ke samping, menabrak seseorang. Ups, gumam suara itu, sebuah tangan yang kuat menopangnya. Sunny mengenali suara itu dan dia mendongakkan kepalanya. Sepertinya kau ditakdirkan untuk selalu menabrakku. Wajah Kinan yang ada di depannya, dan lelaki itu tersenyum geli menatapnya. Bersambung ke part 4.